versi TV. Talalala. Oh, manual ya. Manual ya. Manual. Oke, jadi sebelumnya pasti kalian bertanya, wow. Tumben nih Yuda bisa datang ke yang sesibuk itu kan Yuda Enggak, selama ini. akhirnya dia mau ngundang gua. Oh, gue yang ke tempat lo ya. Iya. Kali ini Yuda yang ke tempat aku, ngobrol-ngobrol aja sih tujuannya. Oh iya, gitu. kita udah sering ngobrol sebenarnya, cuma nggak ada kamera. Iya, udah off cam Off kan, cam, gitu. oke. Atau enggak kebutuhan ngobrolnya buat konten gitu kan. Atau enggak buat curhatan Yuda yang kalau Nggak misalnya kayak mau gitu nembak sih. cewek yang mana gitu bingung. Nggak kayak gitu. Enggak ya? Oh, Oh, saya buka juga. Jadi Puri itu. Menurut gue kan kita sebagai konten kreator nih. Gila. Selama Dulu COVID. artis dia konten kreator, Wow. sekarang kalau kita udah kayak Rian dia terus. Jadi banyak banget sekarang konten kreator di saat pandemi ini lebih kreatif gitu loh, maksudnya lebih produktif juga gitu. Nah lo pribadi terobsesi seperti itu nggak sih? Ya mau nggak mau ngikut lah. Jadi ya udah, yang mana yang bisa menghasilin duit, yang mana bisa untuk bertahan hidup. Jadi ya gitu. Jadi karena udah jadi profesi sih sekarang jadinya. Oke, jadi tadi Bukan yang hobi lagi. tadi poin yang gue ambil adalah Yuda ngomong untuk menghasilkan duit. Jadi gue nggak YouTube gitu kan. Berarti Tunggu, sorry gue potong. Tadi kan lu bilang ada pertanyaan yang lu tergugah untuk kreatif juga nggak sih gitu? Ya gue udah dari 2015 udah kreatif, ngapain digugah lagi? Dari 2015 udah kreatif, ngapain digugah lagi? Sombong amat. Wow. maksud gue kayak selama pandemi kan di rumah aja tuh, selama ini kan lo produktif tuh di luar rumah kan, kayak harus iya. di kafe terus segala macam, atau mungkin partner lo takut gitu ketemu orang kan bisa aja gitu. Iya bisa. Itu sempat terjadi kok. Resiko nggak sih kalau kita take segala macam gini-gini. Jalan terbaiknya adalah di dalam mobil. Lebih sering dalam mobil, dan satu lagi di kantor teman. Jadi kayak udah safety can be fun lah pokoknya. Perbandingan per YouTubean lo dari tahun 2015 sampai sekarang. Ini gua ya? Ini gua ya? Iya. Nggak ada beda sih. Nggak ada beda. Makanya itu subscriber gue mungkin stuck di situ-situ aja. Makanya nggak terlalu naiknya, nggak terlalu gini banget. Bisa Gitu. dibilang lo idealis gitu maksudnya. Ya sedikit mencoba adaptif kadang. Jadi ya udah, konten gue gitu-gitu aja, story, cerita. Makanya di banner YouTube gue kan ada tulisannya Let's Tell Stories, pengen bercerita gitu. Tapi kalau misalnya bisa dilihat nih, konten-konten yang bisa jadi trending berapa itu Wah. kan menurut lo pribadi apakah itu sebermutu itu atau emang karena menjual? Percaya atau enggak, gue nggak pernah lihat trending loh. Sombong amat. Tapi kan at least lo lihat kan di homepage lo atau apa? Iya, kadang ngeliat tak gitu doang. Oh udah gitu, maksudnya nggak sampai ditonton banget gitu nggak? Itu lo pasti ngeliat dong thumbnails-nya atau enggak Iya. judulnya. Terus lo kayak apaan sih nih gitu, atau enggak kayak prank lagi gitu. TV semua isinya. TV, artis, video klip manca oke lah, karena memang kan alurnya Video udah manja tuh apa sih? mancanegara. Mau. Maksudnya youtuber yang angkatan gua yang tahun-tahun lama itu nggak pernah trending lagi, karena memang sistem per YouTube kan algoritmanya udah ganti. Gue ngeliatnya kayak anak-anak YouTube itu sekarang lebih mengincar karena uang. Iya, ya Jadi pasti. bikinnya tuh kebanyakan kayak prank gitu-gitu ya. Kayak TV lah contohnya. Kalau lagi berbagi-bagi sedekah, kan orang seneng yang sifatnya Giveaway entertain gitu ya. ya. Tapi kebanyakan yang konten yang mereka buat nggak membutuhkan budget yang sangat tinggi gitu loh, tapi nyali yang sangat tinggi. Nyali yang sangat tinggi, Iya. abis itu effort yang nggak terlalu luar biasa menurut gua. Jadi nggak perlu sampai capek konsep berhari-hari segala macem. Ya kayak prank yang waktu sampah-sampah itu kan. Iya, Itu kan nggak perlu konsepin, udah tinggal iseng aja gitu, terus di videoin gitu. nyalinya tinggi gitu ya. Nyalinya tinggi, tapi ya resikonya sekarang ya kalau viral kadang-kadang viralnya nggak ke arah positif gitu. Ya kan? Cuman kan kalau lo pribadi YouTube lo ada yang benar-benar konsisten tuh membuat short movie ya. Termasuk gue kan pernah Oh, iya. masuk nih Makasih ya. media gitu kan. Makasih ya. Nah tapi kalau misalnya boleh diomongin, Mahal loh shoot movie itu. Baru gue mau nanya, Mahal loh itu. Untuk budget tuh berapa? Misalnya low budget kah atau high budget kah, dan sesuai High budget, dengan, high dengan budget. sesuai ekspektasi lo kah gitu. High budget ya, untuk kalian-kalian yang mau bikin shoot movie kan harus sadarin budgetnya tinggi, effortnya nggak ada. Effortnya ada, penontonnya nggak ada, itu harus kalian. Masa sih penontonnya nggak ada? Nggak ada. Penontonnya itu cuma penonton-penonton yang memang suka, yang segmented suka gitu. Jangan berharap penontonnya bakal rame kalau mau bikin shoot movie yang seniat apapun itu. Padahal udah undang Tirani Dwitasari ya. Wow, Tirani Dwitasari. Iya. Tapi bertanya, shoot movie yang Hujan Tanpa Pelangi waktu itu kita bikin, itu penontonnya lebih rame dibanding lebih sepi dibanding Q&A gue sama Tirani. Iya, karena orang udah mencari tahu jawaban kan Iya. soalnya kan. Gue sampe nggak habis pikir,
anjir gue udah capek-capek ngonsepin movie-nya gitu kan, hotel segala macam gini-gini, akomodasi transportasi, Q&A-nya yang rame. Tapi untungnya hotel dan segala macam kan sponsor ya. Aduh Jadi kayak- disebut dong anjir. Iya kan? Jadi perasaan lo tuh gimana saat short movie, view-nya sedikit, kalah sama konten prank, pamer yang langsung trending gitu kan? Apa nggak kapok bikin short movie satu? Terus karena kan selain budget juga nggak mudah dong bikin film itu, lo juga pasti ada waktu yang kebuang, uang juga. Uang segala pasti itu. macem. Gimana tuh maksudnya perasaan lo? Nggak tahu ya, jadi kayak memang dari SMA itu udah seneng bikin gitu, jadi kayak ibaratnya itu terapi kesenangan batin aja. Kepuasan tersendiri. Jadi kayak nggak mikirin udah dapet apapun gitu. Jujur aja kalau gue bikin 3 shoot movie sama 1 episode Keluarga Tercemar aja jauh ininya. Pendapatan dari AdSense-nya tuh jauh banget. Keluarga Tercemar doang tuh kalau gue satu video tuh bisa $300-400. Dan itu bisa untuk bikin satu shoot movie. Jadi shoot movie itu kepuasan sih. Keluarga Tercemar itu lebih banyak penonton kan ya? Iya. Kalau dilihat dari Dan low cost. Oh. Low cost banget. Dan lebih banyak penonton. Ya nggak tahu ya gimana ya. Mau jadi bintang tamunya nggak? bisa. Yang gue nempelin Lasli ya. Wah dia nonton anjir. Oke lanjut. Tapi untuk konten-konten gitu lo semuanya kan ide dari lo sendiri kan? Iya. Itu lo menerima nggak sih masukan dari orang? Oh enggak. Sama sekali nggak? Enggak. Aku pengen melakukannya sendiri. Oh enggak, tentu saja enggak. Aku Gitu. enggak. Jadi benar-benar dari otak lo semua gitu ya? Iya. Berarti kalau misalnya gue kira-kira untuk memberikan masukan Tapi masukan lu apa dulu nih? Kalau di telinga gue panas nih, gue skip. Tapi jujur ya, gue dari awal bikin YouTube tuh sebenarnya nggak ngincer uang, Iya. nggak ngincer uang, Untuk cuman iseng-iseng aja. iseng-iseng. Cuman setelah kok orang-orang bilang kayak, Fur, lo tuh udah ada masanya di YouTube. Lo tahu orang sukanya apa, kan lebih ke Korea segala macam. Jadi gue pas bikin tuh gue kayak, oke, gue produktif gitu kan. Tapi kalau bisa dibilang gue agak idealis sih YouTube. Wih, ini. Idealis ngatur lampu aja 2 jam guys. Makanya YouTube gue juga agak mantep kan Yud. Terus teman-teman gue bilang, lo tuh kalau misalnya idealis susah untuk naik di Indonesia. Dia bilang itu, lo kurangin deh idealis lo sedikit aja. Jadi lo harus mengambil masa lo di luar Korea. Nah. That's why gue udah mulai mengundang Yuda. Iya. Setelah kenal berapa tahun ya baru diundang ya? Wow. Mengundang temen Wow. gue yang bukan suka Korea-Koreaan. Gue udah mulai ngundang-ngundang kayak Tapi gitu. gue suka kok Korea. SNSD gue suka. Oh. Ji. Gue SNSD udah taunya SNSD doang. 2PM lo tau ya? 21 tahu kan? Tunewan tahu. Angkatan-angkatan tua dia tahu. Tahu. Lo pribadi pernah kepikiran gak sih untuk resign juga karena kebanyakan yang bisa dibilang ada kan beberapa tuh yang ngomong Jenuh YouTuber iya, tuh jenuh iya. sampah gitu. Jenuh kayak maksudnya sempat waktu mikir, aduh capek gue bikin gini, harus dituntut skrip gini. Harus cari terapinya, maksudnya terapinya itu ya mengalihkan itu semua sedikit sebentar aja mungkin gitu. Distraction lo mungkin ke game gitu ya? Ya akhirnya itu memang ke game. Akhirnya setelah ke game itu jadi kayak terapi mental tersendiri, jadi kayak oke, fresh lagi, gue bisa bikin ini lagi. Game didampingi dengan kopi ya gamenya? Wah, anak senja banget ya. Izinkan ku lukis senja. Ini nggak sebenarnya apa ya, sebenarnya di game juga sebenarnya gue stres juga karena juga di game itu nggak tahu kenapa tadinya gue tiap kali ngeliat orang game, apa sih orang game ini kok marah-marah main game gitu loh, ngomong-ngomong kotor, itu kejadian ke gue. Karena keikut gak sih kalau bad vibes tuh pasti Iya, keikut. segitu gemesnya sama game kayak lo nih ibaratnya udah tinggal loncat nih, mati. Wih, ngebanding stick gue pernah beberapa Kayak kali gue ngebanding. ucapan-ucapan yang kasar juga keluar gitu kan. Kenapa ya game itu kayak gemes gitu loh kayak. Tapi Yuda pernah ngomong ke gue juga nge-game nih bisa menghasilkan uang lo bilang ya? Bisa, itu bisa. Tapi di luar AdSense ya, bukan AdSense-nya ya. AdSense-nya udah jelas kan menghasilkan. Maksudnya dari game itu sendiri tuh bisa create money gitu. Oh gitu. Apapun sekarang kalau misalnya halal ya dihalalkan. Iya. Toh lagi seneng wanita nih Allah halal. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Ini gosip ya Allah. Pensiun di platform YouTube sebenarnya juga banyak platform lain kan? Atau mau jadi TikTokers? Kalau namanya content creator sih harusnya nggak cuma di YouTube doang. Jadi dia bisa explore ya. dia bisa ke konten manapun, dia bisa ke TikTok, dia bisa ke Instagram, Twitter, dan konten creator sih seharusnya bisa nge-create, selain dia bisa nge-create dirinya sendiri, dia bisa menilai konten orang, nge-create orang lain mungkin. Gitu. Tapi walaupun kayak gitu ya, itu sih walaupun banyak YouTuber yang dianggap kontennya sampah, menurut gue pribadi nih. Sesampah-sampahnya konten mereka, seenggaknya mereka produktif gitu, nggak kayak gue. Di
insecure tiba-tiba lo. Lo daripada insecure mending bersyukur lo. Betul, imperfect sekali ini. Imperfect sekali ya. Kelemahan gue dan kekurangan gue adalah gue tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di otak gue menjadi ketulisan. Itu adalah obrolan lu 3 tahun yang lalu. Kayaknya lebih dari itu. Lebih ya? Until now gue masih kayak gitu. Oke. Teman gue tuh ada yang memang dia itu cara mengekspresikan dirinya itu dengan gambar kalau dia. Gambarnya nggak Gue bagus. juga gak bisa gambar. Gambarnya nggak bagus, cuman kayak coret-coretan. Oh nanti gini, jadi dia tuh kayak bikin storyline gitu loh kayak. Iya. Ini gini nanti gini. Itu tuh maksudnya the real kreatif gitu loh. Born to be kreatif gitu. Kalau gue kayaknya tapi kreatif tuh bisa dibentuk kok. Yakin gue. Gue juga gimana? Apa? Lanjut, Apa? lupa. yuk, kita berangkat yuk. Udah nih. Terus ada kiat-kiat lah. Kiat-kiat ya. Poin-poin misalnya untuk menjadi YouTuber yang misalnya mungkin sedikit bermutu, tidak nyampah atau Itu tadi. Sekarang pertanyaan juga sering ditanyain sih ke gue. Iya. Gimana sih cara bikin jadi YouTuber gimana sih tapi yang awalnya gitu kan? yang gini. Susah sih kalau memang yang lu sukain apa. Ya lu lakuin udah, sesimpel itu sih. Tapi tetap sih orientednya kemana. Gue mau jadi YouTuber, mau nyari duit, ya nggak apa-apa sih. Udah gitu. Tapi jadi pressure di awal kalau misalnya Iya. nggak sesuai ekspektasi lo. gitu Selama kan. mental lu kuat ya udah sih nggak apa-apa gitu. Gue juga tipikal orang yang bukan kayak anjing ini kontennya goblok banget sih gitu. Nggak sampai yang Lu nggak ngomongin konten ini kan? Belum nanti. nggak sampai yang shout out keluar kayak gue mesti bikin podcast terus gue bilang itu kontennya gue nggak suka banget, itu konten lu nggak gitu deh. Lu konten sesuai visi lu aja gitu. Karya-karya dia. Karya-karya dia Yang gue nggak nikmatin juga berhak, bukan gue gitu ya. gue nggak pernah ikut campur atau komen-komen kayak ih apa sih kayak gini, ininya warnanya kok begini, waduh udah. Yang lebih jago dari gue tuh banyak, jadi mending diem aja udah. Sombong sama teman-teman sendiri aja boleh. Boleh. Itu emang kegiatan Yuda emang seperti menyambungkan diri ke temannya sendiri. Yang kenal-kenal aja. Oke deh, terima kasih Yuda udah jadi bintang tamu gue. Iya, Di terima jauh-jauh kasih. kesini dari Ciledug kesini. Batam loh gua kesini. Oh wow, nggak berlebihan kayak gitu, nggak berlebihan. Setelah 4 tahun gue diundang, aku terharu aku tuh. Itu udah pernah, itu kamu lamar Rian, bang. Oh iya. Ya kita nggak tahu nih kedepannya mau bikin channel apa kan kita ngikut. Yang penting gue nggak mau kehilangan jati diri gue untuk bikin story movie. Tinggal mencari pendamping aja gitu ya. Oke, terima kasih guys udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga Yuda udah mampir ke YouTube gue FCTV. Jangan lupa di like, di Like, comment, comment. di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Oh, closingnya See gitu. you on my next vlog. Bye. Bye.